Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di konten kali ini kita akan menganalisis 3 skripsi menggunakan teori intertekstual. Di konten sebelumnya kita sudah membahas apa itu intertekstual dan menganalisisnya dalam novel. Jadi langsung saja kita bahas laporan skripsinya ya. Sebelumnya, saya meminta izin kepada kakak dan abang yang terdapat skripsinya di dalam video ini. Saya meminta izin karena ingin menganalisis. Langsung saja ke skripsi yang pertama, yaitu berjudul Kajian Intertekstual dalam Novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu, karya Windy Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa, karya Della Firayama. Skripsi ini ditulis oleh Suryani. Deskripsi ini membahas landasan teoritisnya yaitu prinsip intertekstual dan pengertian intertekstual. Sedangkan kajian intertekstualnya yaitu membahas tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan latar dalam kedua novel tersebut. Pada kedua kajian intertekstual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Windy Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayama terdapat berbagai hubungan intertekstual sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama tentang percintaan pada tokoh utama. Ada yang mempertahankan cinta tetapi ada juga yang mempertahankan cinta dan mempertahankan agamanya. Persamaan kedua teks sebagai proses transformasi dengan munculnya novel keterjaringan pada novel ini, di mana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Yang kedua, hubungan intertekstual tokoh utama kedua pada pembaca penokohan kedua novel intertekstual Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Windy Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayama memiliki sebuah kesamaan tokoh Zika dan Siti Hawa. 3. Hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Windy Zisti dan Cinta Siti Hawa karya Della Firayama memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaan di masa sekolah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke skripsi yang kedua, yaitu yang berjudul Kajian Intertekstual pada Novel Sang Pengimpi karya Andrea Hirata dan Sepatu Dahan karya Krishna Pabicara. Skripsi ini ditulis oleh Haria Oktaviani. Hasil analisis kajian intertekstual yang dilakukan oleh peneliti dari novel tersebut yaitu yang pertama di dalam unsur tema. Kedua novel ini memiliki keterkaitan yang kuat, di mana keduanya sama-sama mengangkat tema mengenai mimpi. Novel Sang Pemimpi bercerita tentang mimpi tokoh cerita untuk melanjutkan kuliah di Prancis, dan novel Sepatu Dahlan bercerita tentang mimpi seorang anak untuk memiliki sepeda dan sepatu. Analisis masalah yang kedua yaitu pada data tokoh dan penokohan dari kedua novel tersebut. Tokoh utama memiliki kesamaan karakter dan latar belakang sehingga kedua novel ini benar-benar menunjukkan adanya hubungan intertekstual. Analisis ketiga yaitu pada alur cerita. Kedua novel ini memang memiliki perbedaan alur. Novel Sang Pemimpi memiliki alur maju mundur dan Sepatu Dahan memiliki alur maju. Lanjut ke skripsi ketiga. Judulnya yaitu Intertekstual Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dengan film Hujan Bulan Juni karya Reni Nurcahyo Hestu Saputra. Skripsi ini ditulis oleh Ade Ferihan. Hasil analisis kajian intertekstual yang dilakukan oleh peneliti dari novel dan film tersebut yaitu yang pertama tema. Tema dalam kedua karya novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan film Hujan Bulan Juni sutradara Reni Nurcahyo Hestu Saputra mempunyai perbedaan pada kejadian dalam cerita yang sudah disajikan. Pada novel tersebut, pendeskripsian tentang cerita legenda rakyat Minahasa yang berjudul Pinkan
dan Matindas kurang ditonjolkan. Sedangkan dalam film tersebut, pendeskripsian tentang cerita legenda rakyat Minahasa yang berjudul Pinkan dan Matindas nampak jelas dan ditonjolkan. Yang kedua yaitu alur. Alur yang digunakan dalam kedua karya novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan film Hujan Bulan Juni sutradara Reni Nurcahyo Hestu Saputra adalah sama-sama menggunakan alur mundur. Yang ketiga yaitu terdapat pada latar. Latar yang digunakan dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan film Hujan Bulan Juni sutradara Reni Nurcahyo Hestu Saputra memiliki persamaan. Latar tempat yang sama persis antara novel dengan film saat Sarwono dan Pinkan berpisah di depan Gedung 7 Universitas Indonesia. Yang ketiga yaitu terdapat pada tokoh dan penokohannya. Tokoh dan penokohan di dalam novel dan film ada memiliki sedikit transformasi yang terjadi pada film. Tokoh yang pertama yaitu Sarwono. Transformasi yang terdapat pada Sarwono yaitu penokohannya. Sarwono memiliki 3 sifat yang ada di dalam novel tersebut lebih banyak daripada film. Di dalam film, sifat Sarwono bertransformasi. 3 sifat Sarwono yang terdapat di dalam novel yaitu bekerja keras, percaya diri, dan romantis. Sedangkan di dalam film, Sarwono memiliki sifat berpendirian kuat dan romantis. Tokoh yang kedua yaitu Pinkan. Pinkan merupakan tokoh utama dari kedua karya tersebut. Pinkan merupakan perempuan yang disukai oleh Sarwono. Pinkan juga merupakan dosen di UI sama seperti Sarwono. Transformasi yang terdapat pada Pinkan juga pada penokohannya. Pinkan yang ada di dalam novel bersifat cerdas dan baik hati, sedangkan di filmnya sifat Pinkan bertransformasi menjadi baik hati dan penyabar. Nah, itulah tadi hasil laporan 3 skripsi yang menggunakan teori intertekstual. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.